Bapak, Ibu, teman-teman yang akan mempelajari bahasa Inggris hari ini. Hari ini kita akan membahas pelajaran ke-13 yaitu Present Continuous Tense. Apa itu? Baik, marilah kita mulai. Ya, pada topik ini saya akan membahas mengenai kelanjutan, masih sama dengan present tense sebetulnya. Konsepnya, kejadiannya waktu sekarang. Sebelumnya kita sudah belajar present tense bahwa present tense adalah kalimat bahasa Inggris yang menyatakan kegiatan yang berlaku sekarang, dan harap diingat bahwa di pelajaran sebelumnya kita pernah dibahas bahwa dalam kalimat bahasa Inggris itu harus menggunakan kata kerja. Kalau tidak ada harus curiga. Contohnya adalah she goes to the market every day. Goes itu adalah kata kerja. She pelakunya, subjeknya, she goes to the market. Dia pergi ke pasar setiap hari. Nah, pada topik kali ini saya akan bahas bagaimana kalau dalam satu kalimat itu ada dua kata kerja. Nah, dalam hal ini sebelumnya saya akan bahas dulu mengenai gerund. Gerund, apa itu gerund? Baik, gerund adalah kata kerja yang ditambahkan ing sehingga berubah fungsi menjadi kata benda. Contoh study itu adalah kata kerja berubah menjadi studying. Studying itu adalah kata benda. Jadi ing itu merubah kata kerja menjadi kata benda. Play kata kerja berubah menjadi playing. Playing ada kata benda. Go berubah menjadi going. Work berubah jadi working. Work adalah kata kerja, kita tambahkan ing yang disebut dengan gerund. Working adalah kata benda dan sebagainya. Jadi kita tinggal tambahkan ing pada setiap kata kerja. Sweep, menyapu menjadi sweeping. Nah, dalam bahasa Inggris biasanya kita tidak menggunakan dua kata kerja dalam satu kalimat. Maksudnya bagaimana? Ya karena kita tidak mungkin melakukan dua hal secara bersama-sama. Misalnya sit and stand, duduk dan berdiri. Kita tidak mungkin melakukan duduk sambil berdiri. Atau kita makan sambil berdiri. Eat and drink dilakukan dalam hal yang bersamaan. Kita akan mengalami kesulitan kalau kita ingin melakukannya. Oleh sebab itu, kalau ada dua kata kerja, salah satunya harus mengalah. Nah, bagaimana cara mengalahnya? Sebagai contoh, I am study. I subjek, am adalah kata kerja. Tapi study juga adalah kata kerja. Study adalah kata kerja juga. Jadi, am kata kerja, study juga kata kerja. Nah, dalam bahasa Inggris itu tidak boleh. Sehingga harus ada salah satu yang mengalah. Study-nya berubah menjadi studying. Nah, studying ini adalah kata benda. Jadi I am, am-nya kata kerja, studying adalah kata benda. Nah, sehingga kata harusnya tidak boleh I am study tetapi berubah menjadi I am studying. Ya, I am studying. Misalnya jadi seperti ini. Ini adalah kata kerja. Ini adalah kata bendanya. Apabila tidak memahami kata kerja dan kata benda, bisa dilihat lagi dari video-video yang sebelumnya. Baik, kita teruskan. Contoh continuous tense lainnya, she walks, dia berjalan. Nah, kalau kita tambahin she, tambahin is, she is tidak boleh she is walk, tetapi she is walking. Dia sedang berjalan. He talks, artinya dia berbicara. Kita mau berubah, tambahkan is. Harap diingat, he diikuti oleh kata kerja is. I diikuti oleh am, he, she, it diikuti oleh s, you, they diikuti oleh are. Jadi he is tidak boleh he is talk, tetapi jadi he is talking.
Is-nya kata kerja, talking-nya jadi kata benda. They study, mereka belajar menjadi they are studying. Tidak boleh they are study, tetapi they are studying. I cook, saya memasak, menjadi I am cooking. Tidak boleh I am cook, karena dua kata kerja seperti tadi. Nah, apa bedanya penggunaan kalimat yang sebelah kiri dan sebelah kanan? Nah, kalau sebelah kiri itu menyatakan kebiasaan. Ya, she walks misalnya adalah dia biasanya berjalan. Misalnya she walks to school, dia biasanya berjalan ke sekolah. Gitu. Tetapi tidak sedang dilakukan. Sedangkan kalimat sebelah kanan she's walking adalah kalimat yang menyatakan sedang dilakukan. Misalnya she's walking, dia sedang berjalan gitu. Artinya sedang dilakukan. He talks, dia berbicara, tetapi he's talking, dia sedang berbicara. They study, mereka belajar, they are studying, mereka sedang memasak. Contoh lagi misalnya di bawah adalah I eat rice every day. Maksudnya adalah saya makan nasi setiap hari. Menyatakan bahwa kita mempunyai kebiasaan makan nasi setiap hari. Jadi I eat rice hari ini makan nasi, besokannya makan nasi juga. Tiap hari kita makan nasi. Mungkin satu waktu tidak makan nasi, tetapi biasanya kita makan nasi. Tapi apakah sedang dilakukan? Belum tentu. Biasanya tidak sedang dilakukan, tapi kebiasaan kita makan nasi. Sedangkan I am eating rice artinya saya sedang makan nasi gitu. Artinya saya sedang makan nasi. Contoh lain misalnya, saya biasanya makan nasi. I eat rice every day. Setiap hari. Tetapi hari ini, today, saya sedang makan mie. I am eating noodles. Biasanya saya makan nasi, I eat rice every day, setiap hari. Tetapi hari ini, but today, saya sedang makan mie. I am eating noodles. Gitu. Jadi, pakai to be plus ing itu menyatakan sedang dilakukan. Kalau kita mau ngomong sedang dilakukan, kita pakai to be plus ing. I am eating. She is walking. Berikutnya adalah rumusnya adalah ini adalah rumusnya. Jadi kita tambahkan to be dulu, baru kata kerja tambahin am is are. Contoh, saya sedang belajar, I am studying. Harap dibiasakan seperti awal saya bagikan bahwa apabila kita ingin menguasai bahasa Inggris, kita harus bisa mengucapkan dalam bentuk positif, negatif, dan pertanyaan. Misalnya, I'm studying, saya sedang belajar. I'm not studying, saya tidak sedang belajar. Am I studying? Apakah saya sedang belajar? She's sleeping, dia sedang tidur. Bisa ditanya, apa yang sedang dilakukan? What is she doing? Oh, she's sleeping. Oh, dia sedang tidur. Kalau dia tidak sedang tidur, she's not sleeping. Kita tinggal tambahkan not di setelah to be-nya. She's not sleeping. Apakah dia sedang tidur? Is she sleeping? Berikutnya, mereka sedang bermain. Kita sedang bermain. We are playing. Kita sedang bermain. Kita tidak sedang bermain. We are not playing. Apakah kita sedang bermain? Are we playing? Jadi harus bisa membuatnya dalam kalimat positif, negatif, pertanyaan. Next, ini adalah latihan. Harap dibuat dalam bahasa Inggrisnya, tapi diusahakan buat dalam bentuk positif, negatif, dan pertanyaan. Misalnya, dia sedang mengemudi. Apa bahasa Inggrisnya? Dia perempuan, she. Dia laki-laki, he. Dia laki-laki sedang tidur, saya sedang memasak, kita sedang berlari, mereka sedang bernyanyi. Saya kasih contoh, catatan terjemahannya adalah mengemudi adalah drive, tidur adalah sleep, memasak adalah cook, berlari adalah run, bernyanyi adalah sing. Contoh, saya buatkan salah satu. Saya sedang menyapu adalah sweep. Saya sedang menyapu, I am sweeping. Kalau saya tidak sedang menyapu, I am not sweeping. Saya
tidak melakukan, ini saya salah, harusnya adalah sweeping, sedang menyapu. Apakah saya sedang menyapu? Am I sweeping? Baik, demikianlah pelajaran hari ini. Apabila ingin berlatih, silakan membuat kalimatnya dalam 3 bentuk, positif, negatif, dan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar atau tanyakan langsung. Terima kasih, sampai jumpa, semoga bermanfaat.